Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ulandari akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Upaya Memadukan Iptek dan Islam. Yang pertama yaitu konsep iptek dalam Islam. Konsep iptek dalam Islam sudah menjadi pemikiran yang umum bahwasanya agamanya identik dengan kesakralan dan stagnasi, tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan iptek yang notabene selalu berkembang dengan pesat. Namun pemikiran ini tidak berlaku lagi ketika agama hanya dilihat dari ritualitas belaka, namun juga melihat nilai-nilai spiritual yang hakiki. Adapun yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata dasar ilmu diambil dari bahasa Arab yang lazim, diterjemahkan menjadi ilmu dan pengetahuan karena merujuk pada proses pendapatan, pengetahuan, dan pada informasi yang diperoleh melalui belajar. Pemahaman tentang ilmu dapat demikian juga diharapkan menjadi lebih jelas, ialah pemaparan menuju 3 ciri pokok sebagai rangkaian kegiatan manusia atau proses. Sebagai tata tertib tindakan, pikiran atau prosedur, dan sebagai keseluruhan hasil yang dicapai atau produk berdasarkan ketiga kategori proses, prosedur, dan produk yang semuanya bersifat dinamis. Ilmu dapat dipahami sebagai aktivitas, penelitian, metode kerja, dan hasil pengetahuan. Dalam hal ini, secara singkat, teknologi adalah sebuah sistem, yakni suatu kebetulan tekad terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain maupun dengan di lingkungan sekelilingnya. Sistem apa ataunya bagaimana telah terjawab dengan sistem keterampilan praktis atau secara lebih umum suatu sistem penentuan saran-saran atau mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan konsep efisiensi. Pengertian efisiensi sebagai perbandingan terbaik antara suatu kegiatan yang dilakukan dengan hasil yang mencapai merupakan cita, nilai, dan ukuran yang diusahakan terwujud dalam perkembangan teknologi sejak dahulu sampai sekarang. Adapun yang ketiga yaitu peran terhadap iptek. Peran terhadap iptek dengan tekad dan niat untuk meraih kembali kejayaan umat Islam semakin menghilang. Banyak umat Islam yang berusaha meraihnya dengan cara memajukan peradaban Islam di dunia. Mereka berasumsi bahwa umat Islam dapat kembali jaya dengan kemajuannya di bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi. Berawal dari asumsi itulah bahwa masyarakat Muslim khususnya di Indonesia bersinergi untuk berperan dalam menciptakan fasilitas eduksi. Bagi umat Islam di Indonesia, di antara bentuk konkret upaya tersebut adalah banyak didirikannya pusat-pusat kajian ilmu Islam atau yang sering disebut Islamic Century. Sudah banyak tokoh-tokoh Muslim yang membantah tuduhan miring terhadap Islam yang digelontarkan orang-orang yang pemikirannya tertutup dan tidak disinari oleh cahaya dan hidayah. Islam memang mulia karena Allah telah menjaminnya, tapi kemuliaannya bisa saja tidak nampak kalau pemeluk Islam sendiri tidak menampakkan kemuliaan Islam. Pun menyikapi perkembangan iptek, dalam menyikapi serta menindaklanjuti perkembangan iptek, umat Islam tidak sepenuhnya diwajibkan untuk menerapkan konsep iptek yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Akan tetapi Al-Quran dan hadis harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui benar atau salahnya konsep-konsep iptek tersebut dan tidak boleh keluar dari inti kandungan Al-Quran dan hadis.
Intinya, Al-Quran dan hadis menjadi standar ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa apapun konsep iptek yang dikembangkan harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Adapun yang keempat yaitu konsep pengembangan iptek dalam Islam. Allah menciptakan semua manusia memiliki potensi akal dan pemikiran. Sebagai akal untuk hidup di dunia, melalui akal dan pemikiran tersebut, manusia dapat memahami dan menyelidiki elemen-elemen terdapat di dalam alam serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan mereka. Akal dan pemikiran tersebut merupakan kelebihan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia. Adapun kondisi umat Islam dalam perkembangan iptek saat ini, terhambatnya kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi disebabkan umat Islam tidak memahami iptek dalam Al-Quran. Banyak juga yang tidak memahami konsep dan mengoptimalkan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Seharusnya dengan memahami kandungan Al-Quran secara menyeluruh, umat Islam pasti mampu mengembangkan iptek dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengamalkan ajaran Islam dan memanfaatkan alam demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun alasan umat Islam dituntut menguasai iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu hal yang tidak dapat kita lepaskan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan ilmu karena pada dasarnya manusia mempunyai suatu anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kita manusia, tidak untuk makhluk yang lain, yaitu sebuah akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebutlah kita selalu akan berinteraksi dengan ilmu. Akal yang baik dan benar akan terisi dengan ilmu-ilmu yang baik pula. Sedangkan teknologi dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu tersendiri. Namun dalam mempelajari dan mengaplikasikan iptek itu sendiri harus memperhatikan kepada hal yang penting. Adapun yang terakhir yaitu dampak iptek bagi keimanan umat Islam. Dampak iptek di masa depan sangat besar. Yang paling dikhawatirkan di masa depan nanti ialah banyaknya orang yang secara tidak sadar menuhankan teknologi. Apalagi zaman semakin maju menyebabkan peradaban nanti akan bergeser ke arah teknologi yang modern. Ini sangat berbahaya. Bisa-bisa dengan dalih persatuan bersama dan iman yang menipis menyebabkan mereka lupa pada agamanya. Sekian dari presentasi artikel saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.